Kami ada di Kedai Tempo, Hutan Kayu, daerah Kayu Manis Pramuka. Kami ada di sini sebenarnya menunggu narasumber yang kami akan wawancara sebentar. Di waktu luang menunggu narasumber, kami luangkan untuk berbincang di Suara Tapian. Jadi sekali lagi horaslah Indonesia untuk pendengar Suara Tapian. Kami terobsesi untuk bicara beberapa menit di Kedai Tempo ini karena mengingat puluhan tahun lalu saya pribadi kami selalu hadir di sini, terutama ketika jaringan Islam liberal begitu sangat terkenal. Jadi acara diskusi-diskusi JIL itu tidak pernah saya tinggalkan. Saya selalu hadir di jaringan Islam liberal atau JIL yang dipimpin oleh Bang Ulil. Ya, puluhan tahun lalu, karena kantor kami waktu itu Majalah Tapian ada di Matraman. Jadi Kedai Tempo ini, Hutan Kayu ini persis sangat berdekatan, hanya sepelemparan batu dekat Matraman. Jadi kami sangat bersemangat ketika ada diskusi JIL. Termasuk Bang Rocky Gerung selalu juga bagian menjadi narasumber. Jadi kalau sekarang dia begitu terkenal, ya puluhan tahun lalu kita sudah dengar dia memang kritis, semangat berapi-api untuk membicarakan, mengkritisi satu hal. Jadi Kedai Tempo ini menurut saya bagian dari pengalaman kami, walaupun kami bukan apa-apa, tapi di jaringan Islam liberal kami juga pendengar yang baik. Jadi saya bayangkan sampai sekarang situasi suasana di Kedai Tempo ini masih juga seperti dulu. Dikunjungi banyak wartawan senior, para tokoh-tokoh hadir di sini untuk bertemu, untuk berbincang satu hal. Karena memang tempatnya di jalan raya dan suasananya menyejukkan, sebenarnya tidak terlalu luas Kedai Tempo ini. Ini milik Tempo. Ya, dulu kalau kita baca catatan pinggir Pak Gunawan Muhammad, ya di Hutan Kayu ini atau di Kedai Tempo ini kita sering berjumpa dengan beliau dulu. Tapi sebagai wartawan jauhlah kita dari jauhlah kapasitas kita dengan beliau. Kita kroco-kroco, beliau sudah sangat luar biasa, sastrawan yang hebat, wartawan yang konsisten, dan Tempo sampai sekarang masih kritis, memberi pikir-pikiran. Dan memang tugas dari jurnalis itu adalah ya selain mengedukasi, memberi hiburan, tapi yang utamanya mengkritisi. Jadi jangan dianggap tendensi ketika misalnya media atau jurnalis mengkritisi seseorang, mengkritisi kebijakan pemimpin, itu adalah bagian dari tugas-tugas jurnalis. Kami tidak ujuk-ujuk memberi semacam komentar kalau misalnya dianggap kritik, dianggap tidak terlalu secara etika, tidak baik. Mungkin bisa ditafsir, bisa diasumsikan, karena memang cara pandang, pola pikir, persepsi orang bisa berbeda-beda tentang setiap ada satu konten, satu pemikiran yang mengkritisi. Itu yang kami sampaikan. Hutan Kayu ini menjadi bagian penyentuh batin kami karena di puluhan tahun sekitar 2007 sampai 2011 kami sering-sering hadir di Hutan Kayu ini, Kedai Tempo ini. Jadi semacam kembali ke tempat asal. Saya merasa
sangat bahagia sampai di Kedai Tempo ini menunggu narasumber seorang senator dari Sumatera Utara. Itu sebenarnya yang mau saya sampaikan. Saya mau sampaikan bahwa saya punya pengalaman berkunjung, belajar dengan teman-teman jaringan Islam liberal. Saidiman dulu dia masih sangat muda, barangkali seusia saya. Sekarang dia sudah tokoh di lembaga penelitian Mujahid Institute. Banyak yang saya Guntur Romli juga bagian dari diskusi-diskusi Jil. Barangkali karena sudah puluhan tahun tidak jumpa, tidak secara wajah mungkin sudah agak lupa, tapi saya mengingat beberapa orang tokoh, termasuk Rocky Gerung tadi. Jadi Rocky Gerung sudah saya dengar puluhan tahun lalu dia berkuar-kuar di Kedai Tempo ini. Saya kira itu dulu komentar dari Suara Tapian kali ini. Terima kasih.